Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 475. Tidak. Itu yang aku katakan. Namun, setelah kejadian ini, saya menjadi burung yang ketakutan. Bukankah kamu mengaku sangat mencintai putriku? Apakah kamu bersedia membantuku mengatasi kekhawatiranku? Lalu aku tidak tahu harus berbuat apa. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membungkammu? Zhang Chunqin tidak egois. Faktanya, dia secara bertahap mengenali Ye Tianzong di dalam hatinya. Tapi, perasaanku masih tidak enak. Dia ingin melihat sejauh mana kesetiaan Ye Tianzong bisa dicapai. Jika dia lebih memilih bunuh diri untuk membantu dirinya melindungi rahasianya, maka mulai sekarang, dia akan memperlakukan orang lain sebagai menantu aslinya. Dia tidak akan benar-benar mati. Hanya ingin mengujinya. Dan bagaimana mungkin Ye Tianzong tidak mengetahui apa yang dipikirkan orang lain? Oleh karena itu, setelah merenung sebentar, dia berkata sambil tersenyum, "Bu, setelah saya berurusan dengan Sun Yongye, ibu dapat berurusan dengan saya lagi. Pada saat itu, apakah ibu ingin saya mati atau tidak, saya tidak keberatan. Bahkan jika kamu meletakkan guciku di samping tempat tidur Ren Yurou, aku akan puas." Benarkah? Zhang Chunqin sangat gembira. Mengangguk dengan penuh semangat, dia berkata, "Oke, mari kita buat kesepakatan dan pergi dan berurusan dengan Sun Yongye. Jika berhasil, itu yang terbaik. Jika tidak, saya juga punya rencana cadangan. Kali ini, perjalanan Anda dan Yurou ke ibu kota provinsi dapat dianggap membuka jalan bagi keluarga kami. Begitu Anda dapat membangun pijakan di ibu kota provinsi, maka keluarga kami akan pindah ke ibu kota provinsi. Jika Anda tidak mampu menyinggung perasaan kami selalu mampu untuk menyembunyikan. Sedangkan bagimu, jika saatnya tiba, lihat apakah kamu bisa menenangkan Dongguo dan Yurou, setidaknya tanpa menimbulkan kecurigaan mereka." Zhang Chunqin sekarang. Bicaralah pada diri sendiri, bersikaplah menyenangkan dan baik hati. Meskipun ada rasa kemunafikan dalam hal ini, setidaknya bisa hidup berdampingan secara damai adalah sebuah kemajuan besar. Setelah dua orang sepakat untuk melakukan kuiki. Hal ini telah terungkap untuk saat ini. Tunggu hingga ketiga orang tersebut dipanggil dan beritahu mereka keputusan akhir yang baru saja mereka diskusikan. "Saudara Tianzong, kami sedang menunggu untuk menandatangani perjanjian untuk saat ini. Kapan ini akan terjadi?" Song Lingling tidak sabar menunggu. Faktanya, keinginannya untuk menciptakan merek sendiri tidak kalah dengan Zhang Chunqin. Meskipun dia mengenali kemampuan Ye Tianzong, dia juga tahu ada sesuatu di dalamnya. Namun menurutnya, jika memang tidak ada kemungkinan kerjasama ketiga pihak, maka dia dan Tuan Rong bisa menandatangani perjanjian tersebut, yang sebenarnya tidak masalah. Namun, meskipun Tuan Rong baru berusia 30-an atau 40-an, ia tenang dan sangat berpengalaman dalam menangani berbagai hal, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah seekor rubah tua. Setelah mendengar kata-kata Song Lingling, ekspresi Ye Tianzong segera berubah. Sebelum Song Huiru di sampingnya dapat berbicara, Tuan Rong berbicara terlebih dahulu dan berkata dengan senyuman yang menghibur, "Tidak apa-apa. Bukan berarti kita tidak akan menandatangani perjanjian untuk saat ini. Bagaimanapun, tujuan saya di sini adalah karena sekarang sudah diselesaikan, maka hal itu tidak dapat diubah. Oleh karena itu, di antara kita bertiga, kita tidak dapat hidup tanpa salah satu dari mereka. Saya lebih memilih tidak bekerja sama pada akhirnya daripada kehilangan satu pasangan. Jadi, Tuan Song, saya rasa kita bisa menunggu Tuan Zhang. Mari kita selesaikan setelah mereka menyelesaikan masalah ini, oke?" "Tidak, Tuan Rong, Anda." "Tuan Song, ini keputusan saya. Karena sudah disepakati, tidak ada lagi yang ingin saya katakan, jadi saya akan pergi dulu dan kalian bisa bicara. Malam yang panjang dan banyak mimpi." Tuan Rong tidak berani menyinggung Song Lingling, bagaimanapun juga, dia adalah saudara perempuan baptis Ye Tianzong. Oleh karena itu, saat ini, keputusan paling bijaknya adalah mengambil strategi ke-36 dan mengambil strategi terbaik. Adapun hal-hal lain, serahkan semuanya pada Ye Tianzong, bagaimanapun, dia juga orang yang cakap, sebenarnya sangat sederhana untuk menangani masalah sepele ini. Bahkan dia, orang luar, tahu bagaimana menghadapinya, apalagi Ye Tianzong. "Ikuti Tuan Rong dan pergi." Desakan Song Lingling sudah kehabisan akal. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengangguk dengan marah dan menyingkir. Kemudian,
Zhang Chunqin menatap Ye Tianzong dengan penuh arti sebelum pergi. Dalam sekejap, hanya tersisa 3 orang di kantor. Ye Tianzong tenang dan memiliki banyak hal untuk diselesaikan, sementara Song Lingling terjerat tanpa henti. Untungnya, Song Huiru ada di sisinya, dan setelah beberapa upaya untuk menghiburnya, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Tidak bisa menunggu lama. Dalam 1 atau 2 hari, perjanjian akan berhasil ditandatangani. Kemudian, 3 orang pergi ke restoran barat untuk makan. Makan dan minum sampai sekitar jam 1 siang. Song Huirui kembali ke grup Zongheng untuk membereskan urusan 4 chaebol besar. Song Lingling, sebaliknya, perlu menangani urusan perusahaan dengan baik, apalagi dengan jaminan Ye Tianzong bahwa penandatanganan akan selesai hanya dalam 1 atau 2 hari, sehingga promosi merek independen harus dilakukan selangkah demi selangkah. Di antara mereka, Tuan Rong bertanggung jawab menyediakan dana dan pasokan bahan mentah, dan sesuai perjanjian, perusahaan mereka bertanggung jawab atas pekerjaan publisitas eksternal, mempersiapkan terlebih dahulu, dan bersiap. Di dalam mobil, Ye Tianzong langsung menuju ke lembaga penilai yang diberikan Zhang Chunqin kepadanya saat itu. Saat berada di kantor tadi, dia tidak secara langsung mengungkapkan sikapnya kepada Zhang Chunqin. Organisasi ini disebut Kerajaan Naga Bumi. Organisasi ini telah ada selama 10 tahun. Ia memang sangat terkenal di Tiongkok, dan selama ini ia tidak pernah melakukan kesalahan apapun, bisa dikatakan ia terkenal. Namun, ada detail yang diperhatikan Ye Tianzong. Karena, ia sepertinya pernah melihat perusahaan pendiri lembaga penilai ini dengan tanda khusus ketika sebuah perusahaan diperiksa di perbatasan utara. Perusahaan ini adalah perusahaan kulit, dan ada banyak keraguan mengenai hal itu. Oleh karena itu, ketika Ye Tianzong melihat nama ini, reaksi pertamanya adalah masalahnya sebenarnya bukan masalahnya, tetapi lembaga penilai. Pasti ada yang salah dengan itu. Selama dia memahaminya, dia bisa mengembalikan kebenaran masalahnya, lalu ketika dia mencari masalah untuk Sun Yongye, dia pasti tidak akan bisa membela diri. Awalnya saya berencana menunggu sampai saya kembali ke ibu kota provinsi untuk menyelesaikan masalah. Tapi sekarang, pihak lain benar-benar datang ke pintu. Dan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Karena Sun Yongye lah yang pertama bersikap tidak baik, perlu menggunakan dia sebagai kambing hitam. Saya merasa nyaman membiarkan dia menjadi kambing hitam, dan saya juga bisa menyelesaikan masalah Zhang Chunqin. Terlebih lagi, niat pihak lain jelas ditujukan kepada saya. Ini bisa dianggap sebagai mencoba mencari jalan keluar dari sepatu besi, dan itu adalah gratis. Bekerja keras, itu cukup bagus. Pikirkan ini. Ye Tianzong mempercepat mobilnya dan bergegas ke lembaga penilai secepat mungkin. Jaraknya hanya sekitar 20 menit, waktu yang cukup untuk 1 sore. Dia pernah berurusan dengan pihak lain sebelumnya, dan bahkan pendiri perusahaan mereka pun membungkuk padanya. Itu bisa dikatakan sebagai intervensi yang tidak disengaja. Ketika perusahaan itu diselidiki dan ditangani, kredensial pihak lain masih ada. Saya yakin selama identitas pihak lain terungkap, pihak lain akan patuh sepenuhnya. Memikirkan hal ini, satu-satunya hal yang membuat Ye Tianzong penasaran adalah sepertinya tidak ada penipuan, bagaimana mereka melakukannya. Mendapatkan informasi DNA dari 2 orang dan benar-benar mencocokkannya, teknologi canggih semacam ini mungkin mustahil dilakukan oleh orang biasa. Dan, apa hubungannya dengan Sun Group? Kalau sekadar pertukaran kepentingan, hal itu tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya hal yang membuat Ye Tianzong khawatir adalah karena Sun Yongye bersaudara tahu apa yang mereka mampu. Mereka sebenarnya berencana untuk mengerahkan seluruh upaya mereka ke dalamnya. Apakah ada ahli yang memberikan bimbingan di belakang mereka? Apakah ini serikat chaebol? Atau haruskah kita menyebut Ye Qingfeng? Saya sudah merencanakan segalanya. Sejujurnya, dia sangat khawatir sekarang, berharap tidak ada hal besar yang terjadi di tengah-tengahnya. Segera, tiba di depan pintu lembaga penilai. Jam 2 siang. Cakupan usaha lembaga penilai ini sangat luas. Konon sudah bekerja sama dengan departemen terkait, mempunyai reputasi yang tinggi di kalangan politik dan bisnis kota Lincheng, bisa mengapresiasi apapun, dan juga memerlukan hubungan tertentu. Jika tidak ada kemungkinan kontak sama sekali. Tujuan Ye Tianzong sangat jelas. Tidak apa-apa jika langsung menemukan orang yang berbicara dengan mereka, mengidentifikasi diri mereka sendiri, dan mematuhinya secara langsung. Jika ada jalan memutar lain, maka saya harus menggunakan cara luar biasa untuk merekrut mereka secara paksa. Tetapi, untuk berjaga-jaga, Ye Tianzong secara khusus mengatur agar Huo Fenghuang melakukan penyelidikan di balik layar.
Setiap petunjuk yang ditemukan dalam operasi perusahaan dapat digunakan sebagai titik terobosan. Halo, siapa yang saya cari? Ketika Ye Tianzong maju, dia segera dihentikan oleh dua penjaga keamanan di depan pintu. Sikapnya cukup ramah. Melihat Ye Tianzong, alisnya dipenuhi rasa hormat. Dan saat dia berbicara, tangan kanannya masih memberi isyarat, terlihat jelas dia perlu menunjukkan semacam voucher. Saya di sini untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas lembaga penilai Anda. Masuklah dan beritahu dia. Apakah kamu punya janji? Tidak. Apakah kamu punya kredensial? Sertifikat apa? Sepertinya kamu tidak punya apa-apa. Petugas keamanan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, maaf, menurut peraturan, Anda tidak bisa masuk. Lagi pula, kami tidak punya kuasa atau tanggung jawab untuk mengizinkan Anda masuk, jadi Anda bisa masuk setelah Anda dapatkan apa yang Anda butuhkan. Kami cukup sibuk di sini, dan saya harap Anda tidak memblokirnya di sini, jika tidak, kami akan mengambil tindakan. Meski tampak menyenangkan, namun kata-katanya sangat tajam dan tidak memberikan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sebelum Ye Tianzong sempat berbicara, pada saat ini, tiba-tiba ada beberapa langkah kaki di belakangnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, penjaga keamanan segera mengubah ekspresinya ketika dia melihat orang itu datang, dan berkata dengan hormat sambil tersenyum, ini Direktur Chang, angin macam apa yang membawamu ke sini hari ini? Haha, Lao Liu. Yang disebut Direktur Chang tersenyum acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, tidak, Direktur Ouyang meminta saya untuk datang dan mengirimkan sesuatu kepadanya. Ini pesanan yang relatif besar. Jika ditangani dengan baik, akan ada gaji, bonus, dan seterusnya. Aku akan mengirimimu lebih banyak. Tapi ada apa denganmu? Apa yang dia lakukan? Apa yang kalian berdua bicarakan? Mengacu pada diri saya sendiri. Ye Tianzong tetap tenang dan menunggu dengan tenang. Berbalik, dia melihat ke arah yang disebut Direktur Chang. Dia berusia 50-an, dengan rambut botak. Dia berpakaian dengan cara yang relatif sederhana, tetapi dia memiliki senyuman tersembunyi, yang membuatnya tampak seperti orang yang sangat kaya. Apalagi melihat perkataan dan perbuatan satpam tersebut, terlihat jelas bahwa posisi pihak lain dalam lembaga penilai ini tidak bisa dianggap remeh. Bab 476. Oh, tidak apa-apa. Direktur Chang, orang ini tidak punya janji atau voucher. Ketika dia datang, dia bilang dia ingin bertemu penanggung jawab di sini. Bukankah ini lelucon? Jadi, saya berdiskusi dengannya dan memintanya untuk mempersiapkan prosedur keduanya. Dia baru saja datang, tidak apa-apa, silakan datang ke sini dan saya akan segera mengantarnya pergi. Sambil berbicara, penjaga keamanan berpenampilan menyenangkan ini perlahan-lahan menampakkan keganasannya. Kebaikan sebelumnya hanyalah kedok. Kini, setelah melihat kedatangan yang disebut Direktur Chang, mungkin untuk menunjukkan kesetiaannya, sebagai satpam, selain bertanggung jawab atas keselamatan personel seluruh lembaga penilai, juga merupakan salah satu tanggung jawab mereka untuk membedakan antara personil baik dan buruk. Mereka adalah gerbang pertama yang harus diperiksa oleh lembaga penilai, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh beberapa pemalas. Lagi pula, ruang lingkup bisnis lembaga penilai ini sangat luas. Jika ada yang berniat buruk masuk dan mengacau, kemungkinan besar akan menimbulkan keributan, sehingga ia harus menjalankan tugasnya. Selesai. Dia segera berjalan dan berdiri di depan, secara khusus mendorong Ye Tianzong ke samping. Dia telah bekerja sebagai penjaga keamanan di sini selama beberapa tahun dan belum pernah melihat siapapun. Sekalipun dia adalah orang yang berkuasa dari ibu kota provinsi, dia pasti tahu sesuatu tentang hal itu. Dia tidak bisa dikatakan memiliki mata yang berapi-api, tapi setidaknya dia bisa mengenali orang dengan mata yang tajam. Orang ini jelas rata-rata, tidak peduli dari segi pakaian atau cara berbicara, dia paling banyak hanyalah seseorang yang datang untuk meminta bantuan. Secara umum, orang yang dapat diterima langsung oleh sutradara pastilah yang terbaik di antara orang-orang, tetapi orang tersebut jelas bukan yang terbaik. Oleh karena itu, jika Anda menyinggung orang seperti ini, Anda akan tersinggung, dan itu tidak ada artinya. Datang ke Direktur Chang. Dia mengangguk dan menundukkan kepalanya. Tampilan jahat seperti itu segera membuat Ye Tianzong, yang memiliki perasaan baik padanya, menghilang dalam sekejap. Namun, dia memiliki temperamen yang tenang dan tidak bertindak gegabah karena hal ini. Tampaknya Direktur Chang seharusnya bisa berbicara, jadi dia ingin melihat apa pendapat orang ini tentang dia. Oh, setelah mendengar ini,
Direktur Chang sedikit mengernyit dan tidak memperhatikan penjaga keamanan yang datang untuk menyenangkannya. Sebaliknya, dia menatap Ye Tianzong dan memandangnya dari atas ke bawah. Kedudukannya di lembaga penilai ini selalu sebagai tenaga penjualan yang berkomunikasi dengan orang lain, terus terang dia adalah manajer penjualan. Bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan perintah luar dan beberapa masalah sulit. Jadi, orang-orang yang dilihat oleh penjaga keamanan hanya dangkal. Dan dia bisa membuat keputusan hanya setelah komunikasi mendalam. Dalam hal memandang orang, dia memiliki tingkat pemahaman yang lebih dalam dibandingkan satpam. Pemuda ini terlihat tinggi dan tampan, dengan wajah yang sedikit cantik. Namun, mata lawannya setajam elang, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda ini sangat pembunuh. Terlebih lagi, jika Anda adalah orang yang impulsif, setiap kali Anda menyinggung orang lain, pasti akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Direktur Chang, silakan datang ke sini dan saya akan segera mengusirnya. Dia tidak akan pernah menimbulkan masalah di institusi. Melihat Direktur Chang memandang Ye Tianzong, wajahnya tampak sedikit jelek, yang membuat penjaga keamanan panik, dan tanpa sadar ingin membersihkan Ye Tianzong. Namun, Direktur Chang melambaikan tangannya, mendorongnya menjauh, berjalan langsung ke Ye Tianzong, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Halo, nama saya Chang Kuan, dan saya dari organisasi ini. Manajer penjualan, saya biasanya menangani pesanan dan sebagainya. Baru saja saya mendengar Liu Tua berkata, apakah Anda ingin datang menemui direktur laboratorium kami? Lagi pula, Anda tidak bisa memukul seseorang dengan wajah tersenyum." Meskipun Ye Tianzong sudah sedikit tidak senang, melihat penjaga keamanan ini pergi bersama yang lain, sejujurnya, menjijikkan. Dalam pandangan Ye Tianzong, Direktur Chang ini bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan dia tidak terlihat seperti orang baik. Namun dibandingkan dengan satpam, sikapnya lebih bisa saya terima. Oleh karena itu, Ye Tianzong juga menarik napas dalam-dalam, berinisiatif mengulurkan tangannya, berjabat tangan, dan berkata, "Ye Tianzong, saya di sini untuk Anda. Ada yang ingin saya minta darinya, tolong bawa saya ke sana." "Kamu pikir kamu siapa? Apakah direktur kami adalah sesuatu yang dapat Anda lihat hanya dengan bertanya? Aku membiarkanmu pergi begitu saja, dan kamu masih di sini tanpa meminta apapun. Menurutku kamu tidak menderita, tetapi kamu tidak tahu." Ledakan. Ye Tianzong sangat toleran terhadap keluarganya. Bagaimanapun juga, ini demi Ren Yurou. Bagi pihak luar, terutama perasaan Ye Tianzong saat ini, ada masalah besar dengan lembaga penilai ini. Masa depan bisnis ibu mertuanya terlibat, dan dia akan menemukan Ye Qingfeng sebagai kambing hitam malam ini. Waktu sangat mendesak, dan dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Lebih baik langsung ke intinya. Biarkan Huo Fenghuang menyelidikinya, hanya berharap untuk memainkan peran pendukung, dan jika pihak lain benar-benar ingin bertarung dengannya, maka dia tidak keberatan dengan sungai darah dan pembunuhan besar-besaran. Jadi, sebelum penjaga keamanan dapat berbicara di depannya dan terus menabrak seperti lalat, Ye Tianzong mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Terdengar suara nyaring, dan wajahnya memerah. Terlebih lagi, karena kekuatannya yang kuat, dia tidak bisa menahannya sama sekali, dan dia hanya duduk di tanah. Dia bahkan tampak seperti sedang mengembara, tidak bisa bangun sama sekali, menutupi sisi kanan wajahnya dengan rasa sakit yang hebat, menangis dan meratap dengan keras, berteriak bahwa itu sakit. "Apa yang terjadi? Liu Tua, kenapa kamu dipukuli? Siapa yang berani? Beraninya kamu bertindak liar di lembaga penelitian kami. Ayo, persetan dia dan bunuh dia." Ada sekitar 6 atau 7 satpam lain yang berpatroli. Setelah melihat situasi ini, mereka mulai mengumpat dengan marah, dan melihat Ye Tianzong yang berhadapan dengan Direktur Chang lagi. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang terjadi sekarang. Jadi, tanpa penjelasan apapun, penjaga keamanan yang tinggi dan kuat ini dengan cepat tiba di depan Ye Tianzong seperti air pasang. Setelah mengelilinginya dari tenggara ke barat laut, mereka segera mengangkat tongkat di tangan mereka dan berencana mengepung Ye Tianzong. Tapi Ye Tianzong mencibir di wajahnya. Badut-badut ini, apalagi 6 atau 7, meskipun ada 6 atau 70, tidak masalah untuk menghadapinya. Karena tidak ada cara untuk berbicara dengan mereka dengan tenang, kita hanya bisa menemukan jalan keluar dan membuat pihak lain ketakutan. Mungkin kita bisa berkomunikasi lebih baik. Hentikan semuanya. Semuanya keluar dari sini. Namun, pada saat ini, sebelum penjaga keamanan dapat mengambil tindakan lebih lanjut, Direktur Chang, yang telah berdiri di tanah dan mengamati dengan cermat,
tiba-tiba berteriak keras dan berbicara, menyebabkan penjaga keamanan lainnya menjadi bingung dan memandangnya dengan tidak percaya. Apa maksud Direktur Chang? Sekarang Lao Liu dipukuli, sebagai anggota laboratorium, dia harus berbagi kebencian yang sama, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Direktur. Mereka semua melakukan segala sesuatunya sesuai aturan, akibatnya dia mengaum keras-keras, jelas-jelas dia marah atas kelakuan dirinya dan orang lain, kenapa sikunya mengarah keluar. Tetapi, dia sangat lebar. Apakah manajer penjualan laboratorium? Di dalam laboratorium, statusnya berada di urutan kedua setelah Direktur Ouyang Zhen. Manajer penjualan yang disebutkan kepada dunia luar sebenarnya memegang kekuasaan ekonomi seluruh laboratorium. Bahkan jika dia adalah direkturnya, dia harus diberi 3 poin wajah. Baik itu statusnya atau kekuasaannya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, kata-katanya membawa banyak beban di hati orang-orang ini. Penjaga keamanan. Untuk sesaat, dia tidak berani bertindak gegabah, tetapi 2 penjaga keamanan berlari untuk membantu Lao Liu berdiri, berpikir bahwa ini tidak boleh berlebihan. Hasil. Cangkuan ini biasanya memiliki wajah yang menyenangkan, tetapi hari ini dia marah-marah. Hanya ingin pergi dan membantu Lao Liu, seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh sarafnya. Kedua penjaga keamanan itu segera membeku di tempatnya, mengangkat kepala, dan menatapnya. Cangkuan, sebaliknya, memiliki ekspresi tenang, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak dengan amarah yang luar biasa, dia melakukan kejahatannya sendiri, dia tidak dapat bertahan. Mengapa kita harus membantunya? Dia adalah anjing yang meremehkan yang lain. Aku akan memecatnya ketika aku berbalik. Dan kamu, jika kamu masih ingin tinggal di laboratorium, diam saja. Ya, semua terserah kamu, semuanya terserah kamu. Apapun yang kamu katakan, tetaplah apa yang kamu katakan. Saat kita berbalik, biarkan Direktur Ouyang datang. Jangan gunakan kenggulanmu untuk menekanku, aku tidak akan melakukan ini. Ada seorang satpam di antara mereka yang mengira dia pintar dan berencana menggunakan jabatannya sebagai direktur untuk menekan Cangkuan, tapi dia diganggu olehnya. Dia melirik Ye Tianzong, melambaikan tangannya dan berkata, keluar dari sini. Jika saya tahu tentang masalah ini dan terungkap ke telinga direktur, maka Anda tidak akan diusir begitu saja. Di kota Lincheng, termasuk provinsi Cheng, kalian semua harus tahu betapa kuatnya energiku, dan apa konsekuensinya, apakah kalian perlu aku menjelaskan lebih lanjut? Jernih. Terlihat Cangkuan sangat marah. Memprovokasi dia saat ini berarti mencari kematian. Bagaimanapun, direktur dan dia belum pernah berurusan satu sama lain, tetapi karena mereka takut satu sama lain, mereka rukun. Tidak ada yang ingin disalahkan atas kedatangan barang tersebut, tetapi melihat Lao Liu tergeletak di tanah, mereka menggelengkan kepala karena kesal, berpikir dalam hati bahwa dia sendiri yang membawa masalah, dan tidak ada yang bisa disalahkan. Kemudian, beberapa penjaga keamanan pergi dari sini satu demi satu. Semua orang bungkam dan tidak berani berbicara dengan mudah tanpa instruksi lebih lanjut. Tapi Ye Tianzong mengangkat alisnya dan menatap Cangkuan. Yang disebut manajer penjualan ini cukup menarik, dilihat dari penampilannya, dia mungkin ingin berteman dengannya. Dan karena dia dan saya belum pernah bersama, dan dia tiba-tiba tertarik padanya, satu-satunya kemungkinan adalah dia mungkin ingin menggunakan dia untuk berurusan dengan Ouyang Zhen. Lagi pula, saya dapat dengan jelas mendengar percakapan yang baru saja dilakukan penjaga keamanan dengannya. Dia ingin menggunakan dirinya sendiri, dan dia juga ingin mencapai hasil yang diinginkan, semua orang mendapatkan apa yang dia butuhkan. Selama intinya tidak tersentuh, kerjasama bukanlah hal yang mustahil. Jadi, kemarahan Ye Tianzong yang mengamuk tadi perlahan mereda, dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri diam. Kemudian, Cangkuan tidak datang secara langsung, tetapi berjalan ke arah Liu Tua yang sedang berkeliaran di tanah, berguling-guling, terlihat sangat kesakitan. Dia berjongkok, bersandar ke telinganya, dan membisikkan beberapa kata dengan suara rendah. Liu Tua, seperti kuda yang kencing, berjuang untuk bangkit, lalu berlari liar ke arah luar. Apa yang disebut posisi keamanan tidak ada artinya. Saat ini, penting untuk menyelamatkan nyawanya. Tampaknya Cangkuan lebih mampu dari yang dia bayangkan. Hahaha. Baru setelah semua orang pergi, Cangkuan mulai tertawa, dan kemudian, tanpa penjelasan apapun, dia berjalan menuju Ye Tianzong. Saat pertama kali bertemu Ye Tianzong, dia tahu bahwa orang ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng dan pasti memiliki latar belakang tertentu. Namun, tamparan biasa hampir membunuh Liu Tua, yang membuatnya semakin yakin bahwa pemuda di depannya itu tidak sederhana.
Kalau datang menemui direktur pasti karena yang datang ke sini jahat, kalau tidak, tidak akan ada pertengkaran besar. Karena musuh direktur juga adalah temannya, jika dia bisa memanfaatkannya dengan baik, mungkin keinginannya selama bertahun-tahun bisa terwujud sebelumnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.